Pernahkah kamu merasa bingung melihat kalender? Tanggal-tanggal itu seperti berlari tak sesuai ritme kehidupan kita. Kita terkadang hanya mengandalkan tanda-tanda kecil, seperti tanggal merah atau akhir pekan, tanpa pernah bertanya, sebenarnya, dari mana semua ini berasal? Mungkin kamu, seperti banyak orang, merasa bahwa hari-hari dan bulan-bulan yang berlalu hanya sekadar angka tanpa makna. Namun, tahukah kamu kalau di balik angka-angka itu tersembunyi sejarah panjang yang jarang sekali kita gali? Mari kita tengok lebih dalam ke asal-muasal kalender yang kita gunakan setiap hari. Dari metode kuno hingga inovasi modern, setiap kalender punya kisah yang menanti untuk diungkap. Dengan cara yang tak terduga, kita akan pelajari bagaimana manusia berusaha memahami waktu dan penentuan hari selama berabad-abad. Yuk, kita mulai dari awal. Chapter 1, Sejarah Awal Kalender. Kalender pertama kali muncul saat manusia mulai berusaha memahami perubahan alam di sekitar mereka. Bayangkan orang-orang purba yang bertahan hidup dengan hanya mengandalkan cahaya bulan dan posisi bintang. Mereka menciptakan sistem untuk menandai waktu, berkat pengamatan sederhana terhadap alam. Gak heran, awalnya kalender yang digunakan berbasiskan fase bulan. Jadi, ketika bulan purnama muncul, mereka tahu kalau waktunya untuk berburu atau merayakan sesuatu. Riset memperlihatkan, kalender bulan ini diaplikasikan oleh banyak kebudayaan, dari Mesir kuno sampai Sumeria. Namun, masalahnya, kalender lunar ini sering bikin bingung. Dengan adanya bulan yang hanya 29 atau 30 hari, para petani jadi kesulitan menandai waktu tanam dan panen. Jadi, beberapa peradaban mulai mencari solusi, dan dari sinilah kalender matahari mulai muncul. Chapter 2, Kalender Matahari dan Konsekuensinya. Kalender matahari, yang didasarkan pada siklus tahunan, membawa harapan baru bagi para petani. Dengan 365 hari dalam setahun, siklus tanam jadi lebih konsisten dan bisa diprediksi. Namun, ada satu masalah. Setiap 4 tahun sekali, kita harus mengatasi kelebihan hari dengan menambahkan 1 hari ekstra. Bayangkan seberapa sering manusia merasa lihat tahun kabisat sambil mikir, kok bisa sih, ada hari ekstra dalam tahun ini? Penyesuaian ini mengingatkan kita akan usaha keras manusia untuk selalu merapikan hitung-hitungan waktu. Akhirnya, penerapan kalender matahari membuat kita bisa menyusun jadwal lebih rapi dan meminimalisir kebingungan. Gak heran kalau akhirnya banyak peradaban seperti Romawi dan Mesir mengadopsi sistem ini. Chapter 3, Perubahan di Era Romawi. Saat menuju kekuasaan Romawi, mereka mulai memodifikasi sistem kalender yang ada. Kita tahu, mereka memainkan peranan penting dalam pengembangan kalender Julian. Namun, disinilah muncul konspirasi dalam politik dan kekuasaan. Bayangkan bagaimana seorang pemimpin bisa dengan mudah mengubah tanggal atau menyusun jadwal pertunjukan untuk kepentingan pribadi. Ironis sekali bukan? Dikenal sebagai pelopor dalam waktu, tetapi juga jadi benteng bagi manipulasi. Setiap perubahan bisa membawa dampak besar bagi masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Pindahnya hari ke tanggal tertentu demi keuntungan personal menciptakan ketegangan baru di masyarakat. Dan pada saat itu, setiap hari dirasakan punya beban lebih dari sekedar angka pada kertas. Chapter 4, Kalender Gregorian dan Evolusi Lebih Lanjut. Kalender Julian yang dipakai sudah lebih dari 1000 tahun, tetapi banyak masalah masih ada. Pertanyaannya, bagaimana menghindari kesalahan perhitungan tersebut? Maka, Paus Gregorius XIII memperkenalkan kalender Gregorian pada 1582. Masalahnya, semua orang lagi-lagi harus bingung. Banyak negara menolak beralih ke sistem baru ini. Jadi, imajinasikan keributan yang terjadi ketika beberapa orang merayakan tahun baru di bulan yang berbeda.
Setiap perubahan kalender seharusnya jadi hal penting dan mengikat, tapi fakta di lapangan justru menunjukkan betapa repotnya mengubah tradisi semacam ini. Pesan di balik semua ini jelas, perubahan butuh waktu dan pemahaman. Setelah berabad-abad beradaptasi, kita akhirnya memiliki sistem tanggal yang kita kenal sekarang. Namun, bisa dibilang sistem ini masih memiliki potensi untuk mereformasi dari waktu ke waktu. Chapter 5, Dampak Kalender di Kehidupan Sehari-hari. Kalender bukan hanya alat untuk mencatat waktu, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam hidup kita. Setiap kegiatan sesederhana rapat atau pernikahan diatur berdasarkan tanggal. Pertanyaan, pernahkah kamu merasa terjebak dalam rutinitas karena terlalu terikat dengan tanggal? Sebagian dari kita membangga-banggakan kegigihan dalam mengikuti jadwal, tetapi ironisnya, banyak yang terjebak dalam kebiasaan yang kurang produktif. Mengapa kita tidak mencoba sesekali untuk memisahkan diri dari angka-angka itu dan fokus pada pengalaman hidup? Kalendermu seharusnya memandu, bukan mengontrol. Kalender bisa jadi refleksi dari pilihan hidup kita dan juga tradisi. Yang terpenting adalah navigasi waktu yang lebih bijaksana. Mengerti asal-usulnya memberi kita perspektif baru untuk menghargai penerapan waktu dalam hidup kita. Jadi, buat apa kita membiarkan tanggal-tanggal mengatur hidup kita? Jangan lewatkan episode lainnya di channel Memoria. Karena setiap hal punya asal.